Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah kunci keberhasilan. Bacaan diambil dari kitab Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria miskin yang bekerja di sebuah istana sebagai pegawai rendahan. Ketika bekerja, ia sering melihat kapal-kapal yang lalu lalang. Suatu hari aku juga pasti bisa berlayar seperti mereka, kata pria miskin tersebut. Saat itu nama-nama seperti Columbus dan Vasco da Gama tengah berkibar karena pelayarannya. Raja sempat mendengar mimpinya itu dan langsung mencibir. Mana bisa, memangnya dia siapa? Akan tetapi, kesempatan langka itu akhirnya datang juga. Ia berkesempatan menjadi seorang awak kapal. Perlahan tapi pasti, ia lalu menjadi seorang nakoda kapal. Bahkan ia kemudian hari menjadi orang yang mampu mengelilingi dunia. Dia adalah Ferdinand Magellan. Ia memiliki mimpi yang besar. Ia dijegal dan kurang didukung. Tetapi kesempatan dalam hidup ternyata berkata lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Nats Alkitab hari ini diceritakan Yusuf dijual ke Mesir, tetapi Tuhan tetap menyertainya. Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Kehidupannya berusaha dihentikan, karirnya ingin dijegal orang, kebahagiaannya dihalangi, dan akhirnya ia dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi dalam situasi yang semakin buruk, Alkitab berkata bahwa Tuhan tetap menyertai Yusuf. Hasilnya, Yusuf keluar sebagai pemenang. Saudara yang terkasih, tidak peduli seberapa buruk kondisi kita hari ini, tidak peduli seberapa susah kehidupan kita saat ini, tetapi pastikan kita tetap disertai Tuhan. Pastikan hidup kita berkenan di hadapannya. Pastikan hadiratnya selalu ada di sepanjang hari-hari hidup kita. Karena yang menentukan kehidupan kita pada akhirnya bukan keadaan kita sekarang, tetapi ditentukan oleh kebaikan, kuasa, kemurahan, dan berkat Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, agar karakter taat menjadi milik kita. Karena ketika kita taat, penyertaan dan berkat-Nya selalu menyertai kita, anak-anak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat. Kami percaya jika hidup kami benar di hadapan-Mu, maka kehidupan kami akan dipenuhi berkat-berkat-Mu, baik berkat jasmani maupun rohani. Tuhan Allah Bapa yang baik,
Kami ingin menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon bimbingan dan penyertaan-Mu. Kiranya tangan kuasa-Mu yang menuntun kami, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan pimpinan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang memberkati kami. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang mengalami permasalahan, kami memohon belas kasih dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir, sehingga permasalahan yang dialami dapat diatasi karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga untuk konflik yang mengakibatkan peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina saat ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan hadir di hati para pemimpin kedua negara, agar mereka menghentikan perang yang terjadi, sehingga mereka menyadari pentingnya hidup damai satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.